Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pengetahuan yang tidak turun sebagai pelajaran, tidak diajarkan dengan suara, dan tidak dibicarakan di banyak majelis. Ia hadir saat dunia terdiam, saat kelopak mata tertutup, dan saat kesadaran manusia dilepaskan dari kendalinya. Barangkali tanpa sadar, sebagian dari kita sedang dipanggil untuk memahami sesuatu yang sangat halus. Bukan ilmu yang membuat seseorang terlihat tinggi, tetapi hikmah yang justru menjaga hati tetap rendah. Video ini bukan untuk semua orang, tidak semua jiwa dipanggil untuk menyelami pembahasan ini. Namun jika hatimu terasa tenang mendengarnya, mungkin ada bagian dari dirimu yang sedang diingatkan. Mari kita masuk perlahan, tanpa tergesa, tanpa klaim, hanya dengan adab seorang hamba yang ingin kembali mengingat Allah, bahkan saat tertidur. Bab 1, bisikan yang datang saat semua terlelap. Ada saat ketika dunia seakan mematikan suaranya sendiri. Kelopak mata terpejam, napas melambat, dan kesadaran yang biasa sibuk menilai perlahan tenggelam. Pada momen itulah, barangkali tanpa sadar, sesuatu yang lebih halus mulai bergerak di dalam dirimu. Bukan suara, bukan pula bayangan, melainkan getaran lembut yang sulit dijelaskan dengan logika. Tidak semua orang dipanggil untuk merasakan ini. Sebagian hanya tidur, sebagian lagi sekadar bermimpi. Namun ada jiwa-jiwa tertentu yang pada saat terlelap justru sedang dibukakan pintu kesadaran yang lain. Mungkin selama ini engkau mengira tidur hanyalah jeda bagi tubuh, padahal bagi ruh, tidur bisa menjadi perjalanan. Saat jasad beristirahat, hijab-hijab kesibukan menipis, dan hati yang biasanya tertutup oleh kebisingan dunia menjadi lebih bening. Di sanalah zikir tidak lagi berbentuk lafaz, tidak lagi disusun oleh lidah, tetapi hadir sebagai keadaan. Sebuah ingatan sunyi kepada Allah yang tidak diucapkan, namun terasa memenuhi ruang batin. Barangkali inilah sebabnya mengapa sebagian orang terbangun dengan hati yang lapang tanpa tahu mengapa. Ilmu ini jarang dibicarakan, bukan karena ia terlarang, tetapi karena tidak semua siap memahaminya. Zikir dalam tidur bukan amalan yang dikejar dengan ambisi, melainkan buah dari perjalanan panjang tauhid yang dilalui dengan kerendahan hati. Ia tidak datang kepada mereka yang sibuk ingin terlihat saleh, tetapi kepada hati yang pelan-pelan dilatih untuk jujur di hadapan Allah. Mungkin tanpa sadar, engkau sedang diajari untuk berserah bahkan ketika kesadaranmu sendiri dilepaskan. Para arif memahami bahwa ketika hati telah terbiasa mengingat Allah dalam jaga, maka ingatan itu tidak serta-merta padam saat tidur. Ia mengalir halus dan tenang seperti sungai yang tetap berjalan meski malam turun. Inilah isyarat bahwa zikir sejati bukan lagi aktivitas, melainkan keadaan ruh. Tidak ada klaim, tidak ada rasa memiliki, hanya kepasrahan yang utuh. Dan pada titik ini, ilmu tidak lagi dipelajari, melainkan dititipkan sebagai amanah yang menjaga hati agar tidak kembali lalai. Jika engkau merasa tertarik pada bisikan ini, mungkin itu bukan kebetulan. Namun ingatlah, jalan ini tidak menuntutmu untuk menjadi sesuatu yang istimewa di mata manusia. Ia hanya mengajakmu kembali menjadi hamba yang sadar, bahkan ketika tertidur. Biarkan hatimu tetap rendah, niatmu tetap lurus, dan langkahmu tetap berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Sebab semua isyarat rohani, betapapun dalamnya, pada akhirnya hanya bertujuan satu. Menuntunmu pulang lebih dekat, lebih tenang, dan lebih jujur di hadapan Allah. Bab 10, pulang tanpa banyak kata. Pada ujung perjalanan tawakal tidak ada perasaan menang, tidak ada klaim telah sampai. Yang ada hanyalah kesederhanaan yang tenang. Engkau menjalani hidup sebagaimana adanya, tanpa beban untuk terlihat istimewa. Tidak ada lagi dorongan untuk menjelaskan proses batinmu kepada siapapun. Karena yang perlu tahu, sudah tahu. Tawakal menjadikan jiwamu seperti air yang mengalir ke tempatnya sendiri. Tanpa suara, tanpa paksaan, namun selalu menemukan jalan pulang. Engkau tetap merasakan takut, sedih dan lelah, tetapi semua itu tidak lagi mengacaukan arah hatimu. Perasaan datang dan pergi, namun sandaranmu tidak berubah. Di titik ini, engkau tidak lagi bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Melainkan, bagaimana aku menjalaninya bersama Allah.
Pertanyaan itu mengubah segalanya. Hidup tidak lagi dilihat sebagai beban yang harus ditanggung sendirian, tetapi sebagai amanah yang dijalani dalam kebersamaan dengannya. Tawakal yang sejati tidak membuatmu merasa suci, justru membuatmu merasa kecil dengan cara yang menenangkan. Engkau menyadari betapa banyak hal berada di luar kuasamu, dan kesadaran itu tidak menakutkan. Ia membebaskan. Engkau tidak lagi terbebani untuk menjadi pengendali hidupmu sendiri. Engkau cukup menjadi hamba yang hadir, berusaha, dan berserah. Itu saja sudah cukup. Pada tahap ini, ibadahmu mungkin tidak tampak megah, namun penuh makna. Niat-niat kecil dijaga dengan sungguh-sungguh. Langkah-langkah sederhana dilakukan dengan penuh kesadaran. Tidak ada yang perlu diburu, tidak ada yang perlu dikejar mati-matian. Karena engkau tahu, apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan melewatkanmu, dan apa yang bukan untukmu tidak akan pernah bisa kau genggam. Dan kini, sebelum semua kata benar-benar usai, biarkan hening mengambil alih. Tarik napas perlahan, lepaskan apapun yang masih kau genggam terlalu erat. Jika di dalam keheningan itu engkau merasakan ketenangan yang tidak meminta apapun, maka di sanalah engkau sedang pulang. Pulang kepada Allah, tanpa banyak kata, tanpa tuntutan, hanya dengan hati yang akhirnya percaya sepenuhnya. Bab 3. Rahasia yang tidak diajarkan dengan kata. Ada pengetahuan yang tidak turun sebagai pelajaran, tidak dibingkai sebagai teori, dan tidak disampaikan dari lisan ke lisan. Ia hadir sebagai pemahaman sunyi yang tumbuh perlahan di dalam hati. Barangkali tanpa sadar, engkau mulai merasakan bahwa semakin sedikit engkau berbicara tentang pengalaman batin, semakin dalam ia bekerja di dalam dirimu. Tidak semua orang dipanggil untuk membawa rahasia ini ke permukaan, karena sebagian rahmat justru menjaga dirinya dengan tetap tersembunyi. Ilmu wali tentang zikir dalam tidur bukanlah sesuatu yang diajarkan untuk dipraktikkan secara teknis. Ia adalah hasil dari keselarasan panjang antara amal lahir dan tunduk batin. Ketika sholat dijaga bukan hanya gerakannya, tetapi kehadiran hatinya. Ketika zikir dilakukan bukan untuk mengejar rasa, melainkan untuk menenangkan jiwa, saat itulah hati perlahan disiapkan. Mungkin tanpa sadar, engkau sedang dibentuk agar mampu menerima sesuatu tanpa merasa memilikinya. Dalam keheningan malam, ketika ego melemah dan keinginan terdiam, ruh menjadi lebih jujur. Pada saat itu, apa yang selama ini menutupi hati, ambisi, luka, pengakuan, perlahan luruh. Zikir yang mengalir bukan karena diucapkan, tetapi karena hati telah mengenal siapa yang diingat. Seperti seorang hamba yang tidak lagi perlu dipanggil untuk bersujud, karena ia telah tahu kemana harus kembali. Para arif sering memahami bahwa rahasia terbesar bukan pada apa yang dialami, melainkan pada perubahan halus yang terjadi setelahnya. Jika engkau menjadi lebih sabar tanpa alasan yang jelas, lebih pemaaf tanpa merasa hebat, dan lebih waspada terhadap bisikan nafsu, maka mungkin itulah tanda ilmu sedang bekerja. Tidak ada cahaya yang menyilaukan, tidak ada pengalaman yang perlu diceritakan. Yang ada hanyalah ketenangan yang menahanmu dari banyak hal yang dahulu terasa penting. Maka berhati-hatilah dalam menilai apa yang engkau rasakan. Jangan tergesa menyebutnya sebagai pencapaian, dan jangan pula takut jika ia terasa sederhana. Jalan para wali justru dikenal dengan kesunyiannya. Mereka tidak sibuk mengumpulkan tanda, tetapi menjaga adab. Dan dalam adab itulah Allah menitipkan ilmunya, bukan untuk diagungkan, melainkan untuk menjaga hati agar tetap kecil, bersih dan setia mengingatnya, bahkan ketika tidur menutup mata. Bab 4. Saat Allah menjaga hati tanpa disadari. Ada keadaan ketika engkau tidak lagi merasa sedang melakukan apa-apa, namun justru disitulah penjagaan bekerja. Barangkali tanpa sadar, Allah sedang menutup pintu-pintu yang dulu mudah dimasuki oleh kelalaian. Tidurmu menjadi lebih tenang, bangunmu lebih jernih, dan hatimu tidak lagi gelisah seperti sebelumnya. Tidak semua orang menyadari perubahan ini, karena ia tidak datang sebagai kejutan, melainkan sebagai ketenangan yang perlahan menetap. Zikir dalam tidur bukanlah tanda bahwa seseorang telah sampai, melainkan tanda bahwa ia sedang dijaga.
Para arif memahami, ketika seorang hamba benar-benar bersandar kepada Allah, maka bahkan saat ia tidak mampu mengingat, Allah yang mengingatkannya. Inilah rahasia tauhid yang paling halus. Bukan engkau yang memelihara hubungan dengannya, tetapi Dia yang memeliharamu. Mungkin tanpa sadar, engkau sedang dipindahkan dari usaha menuju penyerahan. Dalam penjagaan ini, nafsu tidak dimatikan, tetapi dilembutkan. Pikiran tidak dihilangkan, tetapi ditenangkan. Engkau tetap manusia dengan segala keterbatasan, namun ada batas tak terlihat yang mencegahmu jatuh terlalu jauh. Jika dahulu engkau mudah larut dalam amarah atau kesedihan, kini perasaan itu datang dan pergi tanpa menguasai. Bukan karena engkau kuat, tetapi karena ada rahmat yang menopang dari dalam. Ilmu wali jarang dibocorkan karena ia mudah disalahartikan. Banyak yang mengira penjagaan ini sebagai keistimewaan pribadi, padahal hakikatnya adalah tanggung jawab batin. Semakin Allah menjaga, semakin halus pula tuntutan adabnya. Engkau dituntut untuk lebih jujur, lebih rendah hati, dan lebih berhati-hati terhadap niat. Setiap kelalaian kecil terasa berat, bukan karena takut hukuman, tetapi karena engkau tidak ingin menjauh dari ketenangan itu. Jika engkau berada di fase ini, jangan sibuk mencari pengakuan atau pembenaran. Cukup jaga salatmu, bersihkan hatimu, dan rawat diam yang jujur. Biarkan zikir terus mengalir sebagai keadaan, bukan sebagai klaim. Dan ketika engkau tertidur, serahkan sepenuhnya dirimu kepada Allah. Sebab pada saat itulah, tanpa engkau sadari, Dia sedang menjaga hatimu dengan cara yang tidak bisa diajarkan, hanya bisa disyukuri. Bab 5. Ketika ingatan menjadi keadaan. Ada titik halus di mana ingatan kepada Allah tidak lagi terasa sebagai aktivitas yang dimulai dan diakhiri. Ia berubah menjadi keadaan yang menyelimuti, seperti udara yang dihirup tanpa disadari. Barangkali tanpa sadar engkau mulai merasakan bahwa diam pun bisa menjadi zikir, dan tidur pun tidak sepenuhnya memutus hubungan. Tidak semua orang dipanggil untuk mengenali lapisan ini, karena ia menuntut keikhlasan yang dalam dan kesabaran yang panjang. Pada fase ini, hati tidak lagi gelisah mengejar pengalaman ruhani. Ia justru tenang dalam kesederhanaan. Engkau tidak sibuk menghitung wirid, tidak pula membandingkan dirimu dengan orang lain. Zikir yang hidup dalam tidur lahir dari hati yang telah lama dibiasakan tunduk saat terjaga. Mungkin tanpa sadar, setiap sujud, setiap istighfar yang jujur, telah membentuk ruang batin yang kini Allah isi dengan kehadirannya. Para wali memahami bahwa keadaan ini bukan hasil latihan tertentu, melainkan buah dari pembersihan niat. Ketika amal tidak lagi digunakan untuk memperkuat identitas diri, melainkan untuk menghapusnya, saat itulah zikir menjadi alami. Seperti mata yang melihat tanpa perlu diperintah, hati pun mengingat tanpa perlu disuruh. Inilah rahasia yang sulit dijelaskan, karena bahasa sering gagal menangkap kedalaman rasa. Dalam tidur, keadaan ini bisa hadir sebagai ketenangan yang utuh. Tidak selalu ada mimpi, tidak selalu ada isyarat yang bisa ditafsirkan. Namun ada rasa aman yang menetap, seolah engkau diserahkan sepenuhnya kepada penjagaan yang maha lembut. Bangun dari tidur pun terasa berbeda, bukan dengan euforia, tetapi dengan kesiapan untuk kembali menjalani peran sebagai hamba di dunia yang fana. Jika engkau mulai mengenali keadaan ini, jagalah dengan adab. Jangan merasa telah mencapai sesuatu, karena perasaan itu justru bisa menutup pintu. Tetaplah belajar merendah, memperbanyak syukur, dan memohon ampun. Sebab zikir yang menjadi keadaan bukan untuk membuatmu merasa dekat, tetapi untuk mengingatkan bahwa engkau tidak pernah terpisah. Dan disitulah tidurmu menjadi saksi bahwa hati telah menemukan arah pulangnya kepada Allah. Bab 6. Diam yang lebih jujur dari 1000 kata. Ada fase ketika hati belajar untuk tidak banyak berbicara, bahkan kepada dirinya sendiri. Barangkali tanpa sadar, engkau mulai merasakan bahwa semakin engkau berusaha menjelaskan apa yang terjadi di dalam batin, semakin jauh rasanya. Diam menjadi ruang yang aman, tempat zikir bernaung tanpa gangguan penilaian. Tidak semua orang dipanggil untuk mencintai diam, karena di sanalah ego sering merasa kehilangan pijakan. Dalam keheningan itu, zikir dalam tidur menemukan jalannya sendiri. Ia tidak lagi membutuhkan pengantar,
tidak pula menunggu kesiapan pikiran. Ketika hati telah terbiasa menerima apa adanya, Allah menurunkan ketenangan sebagai ganti dari banyak pertanyaan yang dulu memenuhi kepala. Mungkin tanpa sadar engkau sedang diajari bahwa memahami tidak selalu berarti mengetahui, dan dekat tidak selalu berarti merasakan sesuatu yang luar biasa. Para arif memahami bahwa diam adalah adab tertinggi ketika ilmu mulai menyentuh batin. Bukan karena tidak ada yang bisa dikatakan, tetapi karena apa yang hadir terlalu halus untuk dibawa ke permukaan. Zikir yang hidup dalam tidur tumbuh subur di tanah seperti ini. Tanah yang tidak dipenuhi klaim, tidak disesaki keinginan untuk diakui. Ia tumbuh karena dibiarkan tumbuh, dijaga oleh kesadaran bahwa semua ini bukan milik kita. Dalam tidur, diam itu menjelma sebagai penyerahan total. Tidak ada perlawanan, tidak ada pegangan selain kepercayaan. Dan kepercayaan inilah yang membuka ruang penjagaan. Bangun dari tidur, engkau mungkin tidak membawa cerita apapun, tetapi membawa kesiapan untuk menerima hari dengan hati yang lebih lapang. Seolah ada yang meluruskan langkahmu sebelum engkau melangkah. Jika engkau berada di fase ini, jangan takut pada kesederhanaannya. Jalan menuju Allah tidak selalu bercahaya terang. Kadang ia hanya cukup terang untuk satu langkah ke depan. Rawat diam itu dengan salat yang khusyuk, dengan akhlak yang dijaga, dan dengan doa yang jujur. Sebab dalam diam yang tulus, zikir menemukan rumahnya. Dan di sanalah, tanpa banyak kata, hati belajar tinggal bersama Allah, bahkan saat tertidur. Bab 7. Penjagaan yang tidak terlihat. Ada penjagaan yang tidak terasa seperti perlindungan, namun dampaknya menetap dalam hidup sehari-hari. Barangkali tanpa sadar, engkau mulai terhindar dari hal-hal yang dulu mudah menyeretmu. Bukan karena engkau selalu kuat menolak, tetapi karena jalan menuju kelalaian itu seakan dijauhkan. Tidak semua orang dipanggil untuk merasakan penjagaan seperti ini, sebab ia datang tanpa tanda dan tanpa janji yang bisa dipegang. Zikir dalam tidur seringkali menjadi bagian dari penjagaan itu. Ketika hati telah terbiasa mengingat Allah, bahkan dalam keadaan lemah, maka Allah menutup celah-celah yang dulu terbuka. Tidur bukan lagi waktu kosong, melainkan waktu di mana ruh diserahkan sepenuhnya. Mungkin tanpa sadar, engkau sedang belajar mempercayakan dirimu kepada Allah dengan cara yang paling jujur, tanpa usaha, tanpa kendali. Para wali memahami bahwa penjagaan bukanlah hadiah atas kesalehan, melainkan amanah yang menuntut kewaspadaan batin. Semakin halus penjagaan itu, semakin lembut pula peringatan yang menyertainya. Engkau menjadi lebih peka terhadap niat yang melenceng, lebih cepat kembali saat hati mulai berat. Bukan karena takut kehilangan pengalaman, tetapi karena engkau tidak ingin merusak ketenangan yang telah dititipkan. Dalam kehidupan sehari-hari, penjagaan ini tampak sederhana. Engkau lebih memilih diam daripada memperpanjang perdebatan, lebih mudah memaafkan tanpa merasa kalah, dan lebih tenang menghadapi hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Tidak ada perubahan drastis yang bisa dipamerkan, namun ada konsistensi kecil yang menjaga arah hidup. Inilah buah dari zikir yang tidak terputus, bahkan saat tidur. Jika engkau menyadari penjagaan ini, jangan merasa aman sepenuhnya. Tetaplah memohon agar Allah menjaga hatimu dari rasa ujub dan lalai. Sebab penjagaan sejati bukan pada terhindarnya seseorang dari ujian, tetapi pada kemampuannya untuk tetap kembali kepada Allah di setiap keadaan. Dan selama zikir terus hidup, sadar atau tidak, penjagaan itu akan tetap menyertai dengan cara yang hanya Allah yang tahu. Bab 8. Ketika rasa tidak lagi dicari. Ada masa ketika hati berhenti mengejar rasa, bukan karena rasa itu hilang, tetapi karena ia tidak lagi dijadikan tujuan. Barangkali tanpa sadar, engkau mulai menerima hari-harimu apa adanya, tanpa berharap tanda-tanda khusus yang menggetarkan. Tidak semua orang dipanggil untuk sampai pada ketenangan ini, karena banyak yang terjebak dalam pencarian pengalaman, bukan dalam pengabdian. Zikir dalam tidur pada fase ini hadir tanpa disadari sebagai sesuatu yang istimewa. Ia tidak lagi dianggap sebagai kejadian ruhani, melainkan bagian dari kehidupan yang wajar. Seperti nafas yang tidak dihitung, ingatan kepada Allah tidak lagi ditakar. Mungkin tanpa sadar, engkau sedang diajari bahwa kedekatan sejati tidak selalu terasa.
tetapi selalu menjaga. Para arif memahami bahwa berhentinya pencarian rasa adalah tanda kedewasaan batin. Ketika hati tidak lagi meminta bukti, Allah memberikan ketenangan. Bukan dalam bentuk pengalaman luar biasa, tetapi dalam kemampuan menerima kenyataan tanpa banyak protes. Zikir yang hidup dalam tidur menjadi saksi bahwa hati telah berhenti menuntut dan mulai percaya. Dalam keadaan ini, ujian tidak berhenti datang. Namun cara engkau menghadapinya berubah. Engkau tidak lagi bertanya mengapa, melainkan bagaimana tetap lurus. Ada kepercayaan halus bahwa apapun yang terjadi berada dalam genggaman hikmah. Dan kepercayaan inilah yang menjaga zikir tetap menyala, bahkan ketika kesadaran beristirahat. Jika engkau mulai merasakan fase ini, jangan merasa telah selesai. Jalan tauhid tidak mengenal garis akhir selama nafas masih berhembus. Tetaplah merendah, tetaplah belajar, dan tetaplah meminta bimbingan Allah. Sebab ketika rasa tidak lagi dicari, yang tersisa adalah keikhlasan. Dan di sanalah zikir menemukan bentuknya yang paling jujur, sunyi, sederhana, dan sepenuhnya kembali kepada Allah. Bab 9, saat semua kembali ke sumbernya. Ada titik ketika segala yang rumit perlahan menjadi sederhana. Pertanyaan-pertanyaan besar yang dulu memenuhi pikiran tidak lagi menuntut jawaban. Barangkali tanpa sadar, engkau mulai merasakan bahwa hidup ini tidak perlu selalu dipahami, cukup dijalani dengan tunduk. Tidak semua orang dipanggil untuk menerima kesederhanaan ini, karena sebagian masih membutuhkan penjelasan agar merasa aman. Zikir dalam tidur pada tahap ini bukan lagi sesuatu yang diperhatikan. Ia hadir seperti denyut yang menjaga kehidupan. Engkau tidak bangga dengannya, bahkan mungkin jarang mengingatnya. Namun hati terasa stabil, tidak mudah goyah oleh pujian atau luka. Mungkin tanpa sadar, Allah sedang mengembalikan segala yang tersebar di dalam dirimu kepada satu titik. Kesadaran bahwa tidak ada sandaran selain Dia. Para wali memahami bahwa puncak ilmu bukanlah banyaknya rahasia yang diketahui, melainkan kembalinya hati kepada fitrah sebagai hamba. Ketika segala pengalaman ruhani dilepaskan, yang tersisa hanyalah kebutuhan yang jujur kepada Allah. Zikir yang hidup dalam tidur menjadi bagian dari kepulangan ini. Bukan sebagai tanda keistimewaan, tetapi sebagai pengingat bahwa segala sesuatu bersumber dan berakhir padanya. Dalam keseharian, fase ini tampak sebagai ketenangan yang tidak dramatis. Engkau tetap bekerja, tetap berinteraksi, tetap menghadapi masalah. Namun ada jarak halus antara hatimu dan dunia. Dunia tidak lagi masuk terlalu dalam. Jika datang kegembiraan, engkau bersyukur tanpa larut. Jika datang kesedihan, engkau bersabar tanpa merasa ditinggalkan. Jika engkau berada di titik ini, rawatlah dengan rasa takut yang sehat kepada Allah. Takut kehilangan kejujuran, takut terjebak dalam rasa aman palsu. Teruslah berdoa agar hatimu dijaga dalam kesederhanaan ini. Sebab ketika semuanya kembali ke sumbernya, zikir tidak lagi terdengar sebagai suara, tetapi hadir sebagai kesadaran bahwa engkau selalu berada dalam genggaman Allah. Bab 10. Pulang dalam keheningan yang utuh. Pada akhirnya, ada keadaan ketika perjalanan tidak lagi terasa sebagai perjalanan. Langkah-langkah yang dulu penuh usaha, kini mengalir tanpa banyak beban. Barangkali tanpa sadar, engkau sampai pada titik di mana hati tidak lagi bertanya kemana harus pergi, karena ia telah mengenali arah. Tidak semua orang dipanggil untuk merasakan kepulangan ini, sebab ia tidak tampak sebagai pencapaian, melainkan sebagai penerimaan yang dalam. Zikir dalam tidur pada fase ini bukan lagi sesuatu yang disadari sebagai zikir. Ia menjadi nafas ruhani yang menyatu dengan hidup. Tidur, bangun, diam, dan bergerak berada dalam satu benang kesadaran yang sama. Mungkin tanpa sadar, engkau telah belajar mempercayakan seluruh dirimu kepada Allah, tanpa syarat, tanpa tuntutan, dan tanpa keinginan untuk dipahami oleh siapapun. Para arif memahami bahwa inilah bentuk ilmu yang paling jarang dibicarakan. Bukan karena ia tinggi, tetapi karena ia terlalu sederhana untuk dijelaskan. Ketika hati telah pulang, tidak ada lagi dorongan untuk membuka rahasia atau menunjukkan kedalaman. Yang ada hanyalah rasa cukup sebagai hamba dan rasa aman berada di bawah pengaturan Allah. Zikir yang hidup dalam tidur menjadi bagian dari ketundukan total ini. Dalam keseharian,
engkau mungkin tampak biasa saja. Tidak ada yang menonjol, tidak ada yang perlu dibedakan. Namun di dalam ada keheningan yang utuh. Keheningan yang tidak kosong tetapi penuh dengan kehadiran. Jika dunia mengguncang, engkau kembali. Jika diri melemah, engkau berserah. Semua jalan bermuara pada satu nama yang tidak perlu disebut untuk dikenali. Maka biarkanlah kisah ini berakhir tanpa penutup yang keras. Sebab jalan ini tidak benar-benar berakhir. Selama nafas masih ada, engkau tetap seorang hamba yang belajar pulang lagi dan lagi. Serahkan tidurmu, bangunmu, dan diam-diammu kepada Allah. Dan jika zikir tetap hidup bahkan saat matamu terpejam, anggaplah itu bukan milikmu, melainkan kasih sayangnya yang sedang menjagamu dalam keheningan yang penuh rahmat. Jika ada satu hal yang perlu dibawa pulang dari semua ini, barangkali bukan pemahaman baru, melainkan hati yang lebih tenang saat mengingat Allah. Tidak semua yang dalam harus dijelaskan dan tidak semua yang halus perlu dibagikan. Cukup jaga niat, luruskan langkah, dan serahkan sisa perjalanan ini kepadanya. Semoga tidurmu dijaga, hatimu dilapangkan, dan zikir tetap hidup, bahkan ketika matamu terpejam. Jika video ini menyentuh batinmu, dukunglah dengan menekan like. Berbagilah dengan mereka yang mungkin sedang mencari ketenangan yang sama, dan subscribe agar kita bisa terus berjalan bersama, perlahan, dan tetap kembali kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.